Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Meli Edo. Bagi teman-teman yang baru saja masuk ke channel ini, jangan lupa diklik subscribe, teruskan loncengnya, kasih like juga. Oke, terima kasih. Nah, jadi teman-teman, di video kali ini aku mau lanjutkan cerita kita di video sebelumnya. Nah, di video yang ini ya. Nah, jadi sebelum kita lanjutkan cerita yang kemarin, aku mau kasih tahu dulu nih sama kalian. Kalau barusan ini aku baru aja pakai sabun Glucola NCI. Nah, jadi ini dia bentuknya. Jadi ini guys. Nah, jadi ini baru saja aku pakai. Nah, lihat nih. Ini Glucola Soap ya, yang warna merah. Nah, ini guys. Jadi bentuknya itu seperti ini. Nah, bentukannya itu wanginya itu bener-bener enak banget baunya itu guys. Jadi baunya itu bener-bener enak. Nah, jadi ini masih diplastikin ya, masih diplastikin. Nah, dia itu bentuknya seperti ini guys. Ya. Jadi harumnya itu pakai banget guys. Nah, jadi supaya kalian makainya itu agak hemat ya. Jadi karena kan kalau sabun ini kan dia agak lembut ya, jadi agak lembut gitu. Jadi kalian potong aja kayak gini guys. Nah, jadi ini aku potong kayak gini. Nah, jadi yang ini biar dia tetap tetap di nggak basah. Kalau yang kita pakai taruh di kamar mandi. Jadi seperti itu. Terus rasanya itu lebih kenyal dari pemakaian pertama. Ini udah terasa banget bedanya guys. Jadi kita nggak perlu nunggu lama nih. Begitu kita pakai, kita langsung ngerasain bedanya. Jadi rasanya itu lebih kenyal gitu, dan pas pakainya nggak ada rasa apa-apa. Biasanya kalau aku tuh tukar sabun, wajahku tuh pasti rasanya tuh kayak gini. Misalnya pedih-pedih gitu kan, sudah dipakai itu pas kita bilas kan kering tuh, rasanya tuh panas. Biasanya kalau aku tukar sabun cuci muka, biasanya itu panas kayak gitu rasanya. Dan kalau udah rasanya panas tuh aku nggak berani lanjutin ya. Nah, jadi ini aku pakai tadi bener-bener nggak ada aku ngerasain panas, aku nggak ada ngerasain ketarik, nggak ada. Jadi ini rasanya bener-bener lebih lembab, kenyal, dan enak, kayaknya lentur gitu. Nah, jadi kalian enak pasang bedaknya guys, gitu. Ini ya. Oke, sekarang aku mau lanjutkan cerita kita yang kemarin ya. Jadi cerita kita yang kemarin itu bagaimana awal mulanya kok aku akhirnya bisa yakin dan percaya dengan Bioglas, bahwa Bioglas ini bisa membantu menyembuhkan penyakit ya. Nah, jadi ini dia Bioglasnya. Ya, ini Bioglas aku yang kedua. Kalau Bioglas aku yang pertama itu warnanya agak ke putih ya, putih. Kalau yang ini dia agak kehijauan karena batu gioknya itu lebih banyak daripada sebelumnya, dan yang pasti ion negatifnya itu pun lebih tinggi yang sekarang daripada yang sebelumnya. Nah, jadi kenapa pada akhirnya aku bisa membeli Bioglas ini gitu loh. Jadi pada waktu itu 2014 ya kan, pas 2014 adik kandung aku ini, dia ini kena tumor payudara. Nah, jadi dia terkena tumor payudara di sebelah kiri. Jadi waktu itu dia sudah operasi. 2015 dia menikah. Setelah 2015 menikah, 2016 punya anak. Dan setelah punya anak itu dia timbul lagi tuh, muncul lagi selnya itu. Sel tumor payudaranya itu tumbuh lagi, dan dia pun harus melakukan operasi yang kedua karena dia sudah konsultasi juga sama dokternya. Kebetulan dia masih punya bayi, jadi dokter itu bilang nanti dulu katanya kita tunggu sekitar 3 bulan ke depan. Dia bilang kayak gitu. Jadi nanti dia akan dikasih jadwal untuk melakukan operasi tumor payudaranya yang kedua. Dan pada saat itulah aku kasih tahu sama orang tuaku, karena kalau sama adik aku ini dia orangnya ya sama lah seperti aku di awal-awal. Kita semuanya yang belum kenal dengan Bioglas pasti ngerasa itu nggak masuk akal, nggak mungkin segala macam gitu kan. Akhirnya aku bilang sama orang tua, Mak, kita coba yuk adek ini kita
ikhtiar terapikan dengan bioglas, Mak. Apa bioglas? Dibilang gitu. Orang tua aku nanya, bioglas tuh untuk membantu kesehatan. Tahu nanti bisa sembuh dengan ini. Jadi dia nggak perlu operasi lagi. Berapa belinya? Belinya 3.100.000 waktu itu. Jadi 3.100.000 itu belinya satu paket, dapat kalung satu, bioglas sama glukola. Jadi aku karena tidak punya alatnya, aku pinjam alat upline leader. Jadi aku pinjam alatnya, aku bawa ke rumah, aku teskan ke rumah, aku buktiin ke rumah. Kalau orang tua aku yang bapak tadi dia masih ketawa-ketawa aja lah, kok mau dibodohi orang beli alat kayak gituan, nggak jelas, dibilang kayak gitu kan, kayak tutup toples kayak gitu, kok mau beli berjuta-juta seperti itu. Kalau bapak aku kayak gitu guys. Jadi akhirnya emak aku terus yakinkan, ini bagus mak, ini bagus mak, ini bagus, aku bilang begitu terus. Ini bisa mudah-mudahan bisa membantu adik kita tuh biar dia tidak operasi lagi, kasihan dia punya anak kecil, bayi waktu itu kan. Jadi akhirnya kami bagi dua belinya, aku beli sama emak guys ya. Jadi ini ceritanya di tahun 2016, akhir 2016, 3 bulan menjelang bulan Desember berarti. Akhirnya setelah kita beli, aku kasih tahu sama emak aku cara pakainya seperti apa. Terus aku ajarkan dia, aku kasih tahu sama adikku tadi, coba kamu pakai kalung ini, kamu pakai rutin, terus kamu selipkan di payudara kamu yang sakit itu. Nah, alhamdulillah waktu itu dia nurut. Kenapa dia nurut? Ya karena gratis kan. Jadi dia nurut aja, dia pakai gitu kan. Dan orang tua aku tuh, yang emak aku ini rajin banget guys, bikin air sulingan bioglas. Jadi air sulingan bioglas itu dia itu bolong kayak gini. Nah, jadi bioglas ini kan bolong, jadi air itu dialirkan di sini. Dialirkan di sini, aku bilang sama emak kalau bisa sampai 20 kali mak. Alhamdulillah, nama juga orang tua, seorang ibu juga pastinya sabar, ingin anaknya sembuh, sehat gitu kan. Jadi dibikinkan air itu 2 liter ya, karena kebetulan adik aku setelah menikah dia tinggal sama orang tua, tinggal sama emak sama bapakku di rumah. Kalau kami udah misah ya kan. Jadi dia bikinkan air itu rutin sampai 20 kali dialirkannya, dibikin 2 liter setiap hari. Jadi adikku pergi kantor, dia bawa airnya 2 liter. Memang ada tempat air minum yang isi 2 liter itu. Jadi adik aku itu tidak boleh minum air minum yang lain selain air yang dari rumah. Dan alhamdulillahnya adik aku ini nurut guys ya, karena kalau nggak nurut, orang tua aku mulutnya berceramah nanti perginya kemana-mana gitu kan. Nama juga orang tua, ini juga demi dia kok, demi kesembuhan dia juga. Akhirnya dia nurut, dan dia juga harus pantang, nggak boleh makan yang namanya bakso, mie ayam, semuanya yang banyak-banyak micin itu dia nggak boleh. Dia bener-bener jaga makanan ya. Jadi tetap kita harus jaga makanan. Terus 2 bulan kita terapi, dia sudah mulai kurang keluhannya. Jadi dia sudah tidak ada lagi keluhan, sudah tidak ada lagi, pokoknya emak aku tuh dengar dia ngeluh sakit, ini capek, ini nggak ada. Jadi itu badannya enjoy, ringan aja, ringan terus. Jadi kayak kalung itu dia pakai terus ya, walaupun sebenarnya hatinya tuh bilang nggak mungkin lah, ini udahlah cuma untuk nyenangin hati orang tua aja dipakai gitu kan. Tapi alhamdulillah dia nggak ada ngeluh. Sampai pada akhirnya yang dokter tadi bilang kan 3 bulan, 3 bulan lagi kita coba tadi kan dokternya bilang 3 bulan, menjelang 3 bulan karena anaknya masih bayi kan. Akhirnya pada 3 bulan kemudian dia datang lagi ke tempat dokter itu, check up, dan Masya Allah luar biasa, subhanallah, alhamdulillah, yang bakal dioperasi tadi itu hilang guys, nggak ada. Cuma sayangnya aku ini nggak ada apa namanya fotonya, karena yang berangkat adik aku ini operasinya nggak di kota aku guys ya, kami ini di kota Marubungu Jambi, dia itu operasinya di Padang. Dia berangkat, kami nggak tahu gitu, kami nggak tahu. Tapi setelah dia pulang, dia cerita seperti itu ya, kalau tahu kejadiannya aku bakal fokusin MCI, aku bakal jalanin MCI ya, aku pasti minta buktinya gitu ya kan. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Sampai sekarang alhamdulillah dia tidak pernah ngeluh lagi, dan dia tidak ada yang namanya operasi-operasi lagi dari 2016 sampai tahun sekarang 2022 ya kan, walaupun baru beberapa hari. Tapi alhamdulillahnya kita tidak pernah lagi dengar dia ngeluh sakit, capek. Malah sekarang dia enjoy aja guys ya, senang-senang aja sekarang dia. Apalagi kerjanya itu kan, kerjanya itu memang di lapangan ya, di bagian marketing juga, marketing leasing gitu. Dia happy aja, lihat nggak ada dia ngeluh. Kalau dulu biasanya dia pulang capek, sakit, dia sering kayak gitu, orang tua aku cerita gitu kan. Jadi awal 2017 aku mulai memutuskan untuk
menjalankan MCI dengan serius, mulai menceritakan Bioglas Pendan dengan serius, dengan maksimal ke orang lain, menceritakan kisah adik aku ini guys. Karena kebetulan memang aku tidak ada penyakit yang kayak dia itu, yang kayak adik aku itu guys. Gak ada penyakit seperti itu, jadi aku gak bisa ngomong dong, gak bisa cerita apa yang mau aku ceritakan gitu. Bukti Bioglas ini bisa menyembuhkan, gak ada. Tapi setelah adik aku membuktikan sendiri, orang tuaku itu tanpa dia sadari dia sudah jarang sakit. Biasanya sakit pinggang, bangun tidur susah gitu, karena Bioglas kan udah rutin tinggal di rumah orang tua gitu kan. Dan aku waktu itu makainya gantian aja, karena kita beli berdua, memang gantian. Ya udah pakai aja dulu, fokus ke adik itu ya, biar dia sembuh gitu dulu awalnya guys ceritanya. Dan alhamdulillah semenjak adik aku sembuh di Desember 2016, awal 2017 aku mulai fokuskan, aku mulai pelajari marketing plan MCI ini gimana, produknya apa-apa aja lagi selain yang sudah kami pakai ini. Dan hasilnya alhamdulillah sampai detik ini, sampai saat ini aku tetap fokusin MCI. Jadi kalau ada orang di luar sana yang bilang ini nggak percaya, ini bilang tipu-tipu, ya nggak masalah guys. Ya jadi itu biasa semuanya, karena kami ya, karena aku dulu awalnya ngalamin, aku dulu awalnya ngerasain apa yang kalian rasakan. Gimana perasaan kalian ngelihat Bioglas yang sepele kayak gini, menurut kalian ternyata dia mempunyai ion negatif yang sangat besar, yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita gitu kan. Tubuh kita ini sudah terlalu banyak ion positif. Ya ion positif itu yang kita dapatkan dari kepanikan, dari polusi udara, itu semuanya ion positif masuk ke dalam tubuh kita, dan tubuh kita membutuhkan ion negatif. Makanya kalau kita sudah capek kerja, sudah lelah kerja, kita sudah pusing-pusing kerja gitu kan, kalau kita bawa liburan misalnya kayak ke air terjun, ke pantai gitu kan, ke kebun teh, ke gunung, gimana perasaan kita? Senang gitu kan, gimana ya? Rasanya tuh lebih segar, tenang. Tuh karena apa? Karena di situ banyak ion negatif. Jadi kalau sekarang kita tidak perlu lagi pergi ke gunung, karena kita nggak sempat kan, sibuk. Pergi apa? Jadi kita nggak perlu lagi pergi ke gunung karena sibuk, pergi ke pantai karena jauh dari pantai. Kayak kami ini harus menempuh waktu 8 jam harus biar ketemu dengan pantai, ke Kota Padang dulu guys. Ya, terus kita harus ke gunung. Kalau gunung di sini ya adalah dekat, cuman kan kita kayak aku kurang hobi pergi ke gunung guys ya. Ngapain pergi ke gunung gitu kan, untuk misalnya kalau cuman untuk mencari ion negatif, nggak pernah, bisa dibilang nggak pernah. Dan sekarang ion negatifnya sudah bisa kita pegang seperti ini, kayak kalung kita standby di leher kita guys, karena ada batu germaniumnya ini mengandung ion negatif. Dan begitu juga Bioglas. Jadi guys, kalau kalian nggak percaya sama Bioglas, kalian nggak percaya sama Pendan MCI, it's okay ya, no problem, thank you. Jadi viral ya, kayak layangan putus gitu kan. Nah jadi memang seperti itu guys, santai aja ya. Cuman saran aku, sebelum kalian membuktikan produk ini, kalian jangan ngejudge produk ini itu tipu-tipu, nggak bagus, nggak jelas apa segala macam. Mending kalian telitikan dulu, kalian itu apa ya, kalian pelajari dulu cara kerja Bioglas itu gimana, atau kalian konsultasi dulu lah sama orang yang kalian bisa percaya, atau kalian punya dokter, kalian order kan, kalian punya dokter pribadi, kalian tanya ini apa bener gitu kan. Nah jadi seperti itu ya guys, hati-hati dengan omongan kita dan jempol kita juga. Oke? Mungkin sekian dulu dari aku videonya, dan kita akan lanjutkan cerita selanjutnya di awal 2017 di next video. Sekian dulu videonya dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Bye bye. Better life with MCI.